Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Falah Bila Yuda. Apakah kalian termasuk lulusan SMA yang beberapa kali gagal mengikuti tes CPNS, namun masih punya harapan untuk menjadi seorang PNS? Tenang saja, karena saat ini sudah dibuka pendaftaran seleksi untuk sekolah kedinasan, terutama untuk kalian yang punya impian untuk bekerja di pemasyarakatan maupun di imigrasi, karena saat ini sudah dibuka pendaftaran di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan juga Politeknik Ilmu Keimigrasian. Nah, seperti apa sih info lebih lanjut mengenai dua sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM ini? Sebelum saya sampaikan hal tersebut, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk kalian nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini, terutama untuk kalian yang sedang mencari informasi seputar CPNS. Dan jangan lupa pula untuk di like dan di share biar informasinya gak hanya berhenti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Ya teman-teman, seperti yang saya bilang tadi bahwa saat ini sedang dibuka seleksi penerimaan calon taruna dan taruni untuk khususnya pada Poltekim maupun Poltekip. Yang belum tahu Poltekim dan Poltekip ini, Poltekip dan Poltekim ini adalah suatu sekolah kedinasan di bawah Kementerian Hukum dan HAM, di mana untuk Poltekip ini ada berhubungan dengan ilmu pemasyarakatan. Kalau kurang tahu dengan pemasyarakatan, yaitu yang bekerja di lembaga pemasyarakatan atau lapas. Dan juga Poltekim adalah Politeknik Ilmu Keimigrasian yang dulu namanya itu AIP dan juga AIM, yaitu Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan juga Akademi Keimigrasi. Saat ini sudah berubah menjadi Politeknik, dan kali ini sudah mulai dibuka kesempatan untuk kalian yang ingin berkarir menjadi PNS melalui jalur sekolah kedinasan, terutama buat teman-teman yang lulusan SLTA, SMA, SMK ataupun yang sederajat. Jadi buat teman-teman yang selalu bertanya SMK bisa nggak sih ikut sekolah kedinasan, jawabannya bisa. Di sini adalah salah satu peluang untuk kalian untuk menjadi PNS melalui jalur sekolah dinas. Kalau misalnya selama ini sering gagal melalui jalur umum. Nah, seperti apa sih persyaratannya, lalu bagaimana cara pendaftarannya, serta jadwal serta tahapan-tahapan seleksi pada sekolah kedinasan Poltekim dan Poltekim ini. Untuk informasi tersebut silakan teman-teman simak video penjelasannya berikut ini. Nah, baiklah teman-teman, jadi untuk pelamar di sekolah kedinasan Poltekim maupun Poltekim ini dibagi dalam 4 kriteria, yaitu yang pertama untuk formasi umum, yang kedua untuk formasi putra-putri Papua maupun Papua Barat, lalu juga tersedia untuk mereka yang sudah menjadi pegawai. Namun di konten kali ini saya lebih fokus pada untuk formasi umum dan juga untuk formasi putra-putri Papua, karena yang kalau untuk formasi pegawai pastinya sudah menerima informasi dari unit kerjanya masing-masing. Oke, lanjut. Nah, untuk persyaratan yang harus dimiliki jika memang teman-teman berminat untuk masuk di sekolah kedinasan Poltekim maupun Poltekim ini adalah yang pertama pastinya adalah seorang WNI, baik itu pria maupun wanita dengan pendidikan SLTA sederajat, baik SMA maupun SMK maupun MA. Jadi buat teman-teman yang selalu bertanya SMK bisa nggak, jawabannya bisa. Lalu memiliki usia untuk formasi umum dan juga formasi putri Papua maupun Papua Barat, usia pelamar per tanggal 1 Juni 2020 serendah-rendahnya 17 tahun dan tidak lebih dari 22 tahun 0 bulan 0 hari. Jadi kalau misalnya teman-teman ulang tahun ke 22 nya pada tanggal 31 Mei, berarti tanggal 1 Juni nya sudah tidak bisa ikut mendaftar lagi. Pokoknya intinya maksimal 22 tahun 0 bulan 0 hari per tanggal 1 Juni 2020. Tinggi badan pria untuk tinggi badan pria minimal yaitu 160 cm, sedangkan untuk wanita adalah 158. Biasanya 160 kali ini 158 ya, dengan berat badan seimbang ataupun ideal berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat verifikasi dokumen asli. Jadi nantinya akan diukur lagi ya, baik itu tinggi badan maupun berat badannya. Lalu berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV atau AIDS, bebas narkoba, tidak memakai kacamata dan atau soft lens, tidak tuli dan tidak buta warna. Jadi mungkin teman-teman yang bertanya mata minus bisa nggak? Selama mata minusnya tidak sampai menggunakan kacamata, masih bisa ditolerir. Lalu lanjut untuk persyaratan selanjutnya itu bagi pria itu tidak memiliki tato ataupun bekas tato dan tindik ataupun bekas tindik di telinganya atau anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat
dengan disertakan surat keterangan dari ketua adat. Jadi mungkin ada suatu adat yang mengharuskan anggota adatnya menggunakan tato, itu masih diperbolehkan. Begitu juga untuk wanita juga tidak boleh bertato atau memiliki bekas tato dan tindik anggota selain di telinga. Jadi kalau telinga kan wajar karena memang untuk anting, tapi selain dari situ tidak diperkenankan. Lalu juga belum pernah menikah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah ataupun kepala desa dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan sekitar 4 tahun ya, tapi biasanya kalau untuk surat ini tidak terlalu kesulitan ya. Dan juga bersedia ditempatkan di unit pelaksana teknis pemasyarakatan dan imigrasi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, inilah ketika kita masuk ke sebuah sekolah kedinasan, artinya ketika kita lulus kita harus siap mau ditempatkan di wilayah barat, tengah maupun timur. Jadi harus siap di mana aja. Dan juga tidak pernah putus studi atau drop out dari Poltekip maupun Poltekim ataupun dari sekolah kedinasan lainnya. Jadi mungkin buat yang sudah pernah mungkin mendaftar di sekolah kedinasan lain seperti BDN atau Akpol dan di DO, maka tidak bisa lagi mendaftar di sini. Lalu juga harus membuat dan mengisi formulir pernyataan dan melengkapi surat-surat keterangan lainnya setelah dinyatakan terima sebagai calon taruna-taruni. Jadi setelah sampai pada tahap akhir, nantinya teman-teman akan membuat surat pernyataan. Dan juga tidak sedang menjalani ikatan dinas atau pekerjaan dengan instansi ataupun perusahaan lainnya. Nah, perlu teman-teman ketahui lagi untuk kuota formasinya untuk taruna ataupun taruni di sekolah kedinasan Poltekip maupun Poltekim. Untuk umum itu total semuanya ada 300 taruna dan juga taruni dicampur. Baik itu untuk Poltekip, untuk prianya sama 219, begitu juga dengan wanitanya sama-sama 71, dan untuk kuota putra-putri Papua maupun Papua Barat sama-sama untuk prianya 3 dan untuk wanitanya 2. Nah, jika teman-teman memang berminat, berikut adalah tata cara pendaftarannya, di mana pelamar umum wajib melakukan pendaftaran secara online melalui portal dikdin.bkn.go.id dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan dimulai tanggal 8 sampai dengan 23 Juni 2020. Jadi mulai proses pendaftaran adalah tanggal 8 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020. Dan pelamar hanya boleh memilih satu pilihan sekolah kedinasan. Apabila terdapat kesalahan dalam memilih sekolah kedinasan, maka akan menjadi tanggung jawab pelamar sendiri. Panitia tidak dapat merubahnya, dan apabila memilih lebih dari satu pilihan sekolah kedinasan, maka pelamar tersebut secara otomatis dinyatakan gugur. Dan nantinya teman-teman akan diminta untuk mengunggah atau mengupload dokumen-dokumen terdiri dari surat lamaran bermateri 6.000 yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM, di mana teman-teman tidak perlu repot memikirkan formatnya, karena formatnya tinggal teman-teman download di catar.kemenkumham.go.id dan nantinya diunggah dokumen aslinya. Jadi bukan fotokopinya, tapi dokumen yang tadi teman-teman download di catar.kemenkumham ini teman-teman print, lalu teman-teman tempelkan materai 6.000, tanda tangan, scan, lalu diupload lagi. Lalu KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman KTP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang asli ya. Lalu ijazah asli bagi lulusan negeri memiliki ijazah berbahasa asing, melampirkan pula surat penyertaan atau persamaan ijazah dari pejabat yang berwenang. Bagi pelamar atau peserta lulusan SLTA tahun 2020 atau yang baru saja lulus, mungkin ijazahnya belum keluar, itu bisa menggunakan surat pengganti ijazah yang ditandatangani langsung oleh kepala sekolahnya. Yang keempat adalah akte lahir atau surat keterangan lahir dari Disduk Capil, bukan dari bidan ataupun puskesmas. Lalu juga surat keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani oleh lurah atau kepala desa sesuai dengan domisili asli, bukan surat yang ditandatangani oleh pelamar, ketua RT, ketua RW ataupun orang tua. Lalu selanjutnya surat pernyataan 6 poin dari pelamar yang berisi tentang sanggup mentaati perjanjian ikatan dinas. Ini pun juga formatnya sudah tersedia di catar.kemenkumham.go.id, tinggal teman-teman download dan kemudian diunggah kembali. Pas foto berlatar belakang warna merah bagi kalian yang ingin mendaftar di Poltekip, dan juga warna biru untuk kalian yang ingin mendaftar di Poltekim. Dokumen peserta yang diunggah adalah scan berkas asli berwarna, bukan yang hitam putih. Sekali lagi, yang semua yang diupload adalah yang aslinya.
Lalu sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, untuk beberapa persyaratan di bawah ini tidak perlu diunggah, namun akan diminta pada saat pelaksanaan seleksi psikotes. Jadi untuk seperti SKCK dan juga surat keterangan sehat ini tidak perlu teman-teman upload, jadi tidak perlu teman-teman buat sekarang. Tapi nantinya ketika teman-teman memasuki tahapan seleksi psikotes, maka SKCK dan surat kesehatan ini wajib dibawa dan ditunjukkan kepada panitia seleksi. Nah, tahapan seleksi yang nantinya akan teman-teman lalui yaitu yang pertama pastinya seleksi administrasi berdasarkan verifikasi berkas yang teman-teman unggah, lalu juga akan memasuki tahapan verifikasi berkas asli dan juga pengukuran tinggi badan. Untuk tahapan selanjutnya yaitu ada tahapan SKD atau seleksi kompetensi dasar dengan menggunakan sistem CAT seperti layaknya tes CPNS. Lalu untuk seleksi lanjutan ada seleksi kesehatan, seleksi kesamaptaan, seleksi tulis psikotes dan wawancara psikotes, seleksi wawancara, pengamatan fisik dan keterampilan. Jadi ini adalah beberapa tahapan seleksi yang akan teman-teman lalui selama mengikuti proses seleksi di Poltekkip maupun di Poltekkим. Nah, hal-hal penting lainnya yang harus teman-teman ketahui mengenai seleksi ini adalah Poltekkip itu merupakan sekolah kedinasan diploma 4 di bidang teknis pemasyarakatan dengan program kuliah selama 4 tahun atau setara dengan S1 yang akan ditempatkan dalam jabatan penelaah status warga binaan pemasyarakatan atau analis pemasyarakatan. Jadi nantinya teman-teman ketika jadi PNS, jabatannya adalah sebagai analis pemasyarakatan. Lalu selanjutnya adalah Poltekkим, merupakan pendidikan sekolah kedinasan 4 tahun juga sama dengan Poltekkip ini, dan ketika nanti lulus akan menempatkan jabatan sebagai analis keimigrasian. Lalu dokumen asli pesertaan atau pelamar peserta yang diminta untuk dibawa pada saat pelaksanaan seleksi psikotes wajib ditunjukkan kepada panitia. Jadi nanti dokumen-dokumen asli yang teman-teman upload tadi juga wajib ditunjukkan kepada panitia pada saat tahapan verifikasi berkas asli. Lalu seluruh proses pelaksanaan seleksi ini akan dilaksanakan di Jakarta, kecuali pelaksanaan verifikasi dokumen asli dan SKD untuk formasi khusus putra-putri Papua maupun Papua Barat. Jadi untuk yang dari formasi umum, semua proses seleksi akan dilaksanakan di Jakarta, baik itu Anda dari Aceh maupun dari Kalimantan ataupun dari daerah lainnya, kecuali untuk yang formasi putra-putri Papua maupun Papua Barat. Lalu bagi pelamar peserta seleksi sekolah kedinasan yang dinyatakan lulus tahapan seleksi, wajib mengikuti pendidikan dan tidak disediakan asrama. Jadi ketika teman-teman sudah lulus untuk menjadi taruna maupun taruni di Poltekkip maupun Poltekkим, nantinya tidak akan disediakan asrama, jadi cari kos-kosan sendiri. Dan bagi pelamar atau peserta seleksi ke sekolah kedinasan yang dinyatakan lulus tahapan seleksi kemudian mengundurkan diri atau tidak melapor, akan diberikan sanksi administratif tidak dapat mendaftar pada tahun berikutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah lulus nih, lalu tiba-tiba ngundur dan tidak melapor, maka teman-teman tidak akan bisa ikut lagi dalam seleksi ini pada tahun selanjutnya. Peserta dalam mengikuti seleksi ini tidak dipungut biaya. Biaya di sini adalah biaya yang diminta oleh panitia. Tapi untuk biaya-biaya seperti misalnya buat surat kesehatan, terus KCK ataupun surat-surat lainnya untuk proses pendaftaran itu mungkin akan dikenakan pada teman-teman sendiri ya. Jadi bukan biaya yang diminta oleh panitia seleksi. Dan ini adalah jadwal seleksinya, di mana proses pengumuman seperti saat ini dimulai tanggal 1 Juni 2020. Teman-teman bisa mengaksesnya di dikdin.bkn.go.id atau di charter.kemenkumham.go.id. Dan untuk proses pendaftaran online-nya akan dimulai pada tanggal 8 sampai 23 Juni 2020. Untuk pengumuman hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada tanggal 6 Juli. Untuk proses verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan akan dimulai tanggal 13 sampai 17 Juli, dan untuk jadwal SKD-nya, pengumuman jadwal SKD-nya akan diumumkan tanggal 20 Juli, dan untuk pelaksanaan SKD CAT-nya dia akan dimulai bulan Juli hingga Agustus. Jadi mungkin antara bulan Juli sampai Agustus tergantung kondisi pandemi COVID-19. Dan pengumumannya akan disampaikan pada bulan Agustus juga, termasuk juga jadwal tes kesehatan, di mana tes kesehatannya juga akan dimulai pada bulan Agustus. Dan untuk pengumuman tes kesehatannya juga di bulan September, dan tes kesamaptaan akan dilaksanakan di bulan September, hasilnya di bulan September, dan pengumuman kelulusan akhir itu akan dilaksanakan pada bulan November 2020. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya mengenai persyaratan untuk bisa mendaftar di Poltekkip dan di Poltekkим, tahapan seleksinya seperti apa, dan juga bagaimana cara melakukan pendaftaran, serta tanggal-tanggal pelaksanaan setiap tahapan dari seleksi sekolah kedinasan Poltekkip dan Poltekkим ini.
Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya yang mempunyai keinginan untuk bisa jadi PNS melalui jalur sekolah kedinasan. Nah, sebelum saya tutup video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk kalian nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini, terutama untuk kalian yang sedang mencari informasi seputar CPNS. Dan jangan lupa pula untuk di like dan di share biar informasinya nggak hanya berhenti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat orang lain yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Falah Bilaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.